Doraemon, Apa? teman itu lagi, tolong. Baik-baik, aku mengerti. Cepetan. Iya, ya sudahlah. Jangan menyesal ya. Dan Cermin, oh Cermin, perlihatkan wajahku yang sebenarnya. Iya, baik. Mana? Mana? Oh. Ini memang agak sadis sih. Puluhan pasien yang tengah dirawat panik saat dievakuasi akibat kebakaran di gedung rawat jalan Rumah Sakit Hermina Jatinegara, Jakarta Timur. Para pasien dibawa keluar gedung menggunakan kursi roda dan tempat tidur. Sementara asap pekat masih nampak menyelimuti di beberapa lantai. Petugas damkar yang tiba berusaha menyedot asap menggunakan alat khusus hingga berjibaku memadamkan api. Tak butuh waktu lama titik api bisa dipadamkan, namun sisa-sisa asap masih menyelimuti. Diduga api berasal dari panel listrik di ruang farmasi rumah sakit. Total ada 10 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Sejumlah petugas berupaya melakukan pertolongan pada pasien wanita di RSUD Cibabat, Kota Cimahi. Naas, nyawanya tak tertolong usai menjalani perawatan 2 hari. Suami korban mengamuk dan menuding penanganan rumah sakit lambat hingga menyebabkan istrinya meninggal. Ia juga menuding ada kelalaian rumah sakit yang mendiagnosis istrinya mengidap penyakit radang usus dan tumor jinak, hingga perutnya kerap dipenuhi cairan. Pihak rumah sakit menyatakan sudah melakukan penanganan medis sesuai prosedur. Polisi menangkap pemain sinetron berinisial MR di mobil yang menjadi tempat persembunyiannya di wilayah Cempaka Putih, Jakarta. Penangkapan ini merupakan tindak lanjut laporan pacarnya yang sama jenis atas tuduhan pemerasan. Pelaku mengancam menyebarkan video mesum pacar dengan pria lain jika tidak segera mengirim uang 20 juta rupiah. Menurut polisi, motif pemerasan pelaku karena cemburu. Halo pemirsa, selamat siang. Saya Camar Haidar. Inilah seputar Agusia. Kepanikan terjadi akibat panel listrik terbakar di ruang farmasi Rumah Sakit Hermina Jatinegara, Jakarta Timur. Puluhan pasien yang tengah menjalani perawatan berhamburan keluar menggunakan kursi roda dan tempat tidur. Puluhan pasien yang tengah dirawat panik saat dievakuasi akibat adanya kebakaran di gedung rawat jalan Rumah Sakit Hermina Jatinegara, Jakarta Timur. Para pasien dibawa keluar gedung menggunakan kursi roda dan tempat tidur. Sementara asap pekat masih nampak menyelimuti di beberapa lantai. Petugas damkar yang tiba berusaha menyedot asap menggunakan alat khusus hingga berjibaku memadamkan api. Tak butuh waktu lama ketika api bisa dipadamkan. Namun, sisa-sisa asap masih menyelimuti. Diduga api berasal dari panel listrik di ruang farmasi rumah sakit. Total ada 10 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Sementara itu, petugas melakukan pemeriksaan di lantai 3 rumah sakit, tepatnya di ruang pengambilan nomor antrian, farmasi yang menjadi titik awal api. Beruntung dalam peristiwa ini tidak ada korban. Seluruh pasien juga sudah dievakuasi keluar ruangan. Dari Jakarta, Leo Manik, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi di Rumah Sakit Hermina pasca kebakaran dini hari tadi, kita sudah terhubung dengan reporter Ismalia. Ya, Ismalia, apakah seluruh pasien saat ini sudah dikembalikan ke ruang perawatan masing-masing? Ya, selamat siang Camar dan juga pemirsa. Kalau ditanya apakah pasien sudah kembali ke ruangannya masing-masing, ini memang sudah berhasil kembali ke ruangannya masing-masing tadi sekitar pukul 9 atau 10 siang tadi. Yang memang Camar dan juga pemirsa, sebagai informasi, Rumah Sakit Hermina Jatinegara, Jakarta Timur ini mengalami kebakaran pada pukul 4:45 pagi tadi, yang dimana kebakaran tersebut berawal dari ruang
ruang farmasi yang berada di lantai 3. Dan tadi juga baru saja dilakukan konferensi pers dari Rumah Sakit Hermina mengatakan bahwa memang kejadian tersebut sangat cepat, namun api tidak terlalu besar begitu Camat, sehingga mudah untuk dipadamkan. Namun memang yang menjadi kesulitan adalah asap tebal yang begitu mengepul. Tadi kami juga sempat berbicara dengan salah satu pemadam kebakaran sebelum atau setelah selesai melakukan pemadaman. Ini memang yang menjadi kesulitan adalah yang terbakar di ruang farmasi, sehingga banyak bahan-bahan kimia yang harus dipastikan tidak adanya api lagi yang nantinya memicu kebakaran lain atau merambat ke ruangan lain. Dan tadi api berhasil dipadamkan atau seluruh proses pemadaman ini berhasil dipadamkan atau dilangsungkan pada pukul 7.30, yang dimana ini selama 2,5 jam lamanya pemadam kebakaran melangsungkan pemadaman tersebut. Dan juga untuk pasien saat ini memang sudah kembali ke ruangan masing-masing dan tidak ada korban jiwa pada kejadian kebakaran di Rumah Sakit Hermina. Dan juga kami bisa menceritakan sedikit Camat untuk kondisi tadi pagi. Memang jalanan di depan Rumah Sakit Hermina ini memang juga terjadi penumpukan kendaraan karena memang juga ada penyedotan kendaraan. Kembali ke Anda Camat. Terima kasih atas laporannya rekan Ismalia Maidasari langsung dari Rumah Sakit Hermina. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, geram istrinya yang tengah sakit parah tidak kunjung ditangani serius hingga meninggal dunia. Seorang pria mengamuk di RSUD Cibabat Cimahi, Jawa Barat. Ia menuding pihak rumah sakit lalai menangani istrinya. Sejumlah petugas berusaha melakukan pertolongan pada pasien wanita Ulfa Yulia di RSUD Cibabat, Kota Cimahi. Naas, nyawanya tak tertolong usai menjalani perawatan 2 hari. Sang suami pasien pun mengamuk serta menuding lambannya penanganan tim medis. Ia juga menuding ada kelalaian dari RSUD yang awalnya mendiagnosis istrinya mengidap penyakit radang usus dan tumor jinak hingga perutnya kerap dipenuhi cairan. Namun pihak RSUD menyatakan sudah melakukan penanganan medis sesuai prosedur. Pihak keluarga berharap pelayanan rumah sakit dapat lebih adil dan setara, baik bagi pasien BPJS maupun pasien non-BPJS. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yono Wahyu Ainus melaporkan. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, seorang ibu muda lumpuh total usai operasi sesar di RSUD Hasbullah Abdul Majid. Diduga ia mendapat obat bius kadaluarsa sehingga merasakan sakit luar biasa saat dioperasi. Ratih Renada, warga Kelurahan Pedurenan, Mustika Jaya, Kota Bekasi ini hanya bisa terbaring lemah di kasur lantai rumahnya. Ibu muda berusia 30 tahun ini mengalami lumpuh total pasca operasi sesar 9 bulan lalu. Operasi kelahiran anak keempatnya dilakukan di RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid, Bekasi. Diduga saat operasi Ratih disuntik obat bius kadaluarsa dan tidak bekerja maksimal. Sehingga saat dilakukan pembedahan, Ratih histeris merasakan sakit luar biasa. Dikira saya dokternya datang ke saya megang perut ditanya, udah berasa belum atau masih gimana gitu kan. Ini enggak tahunya main gitu. Akhirnya dokternya buka sarung tangan, dia duduk ke bangku yang pojok Pak. Dia ngomong, ini kalau nggak dilihat kadaluarsa. Pasca operasi sesar, kondisi Ratih makin lemah. Diagnosa dokter yang menangani juga berubah-ubah dan tidak jelas. Terkait dugaan malpraktik, pihak RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid Bekasi membantah kelumpuhan akibat obat bius kadaluarsa, namun akibat penyakit TB tulang belakang yang parah. Dari saraf, langsung menjadi paru-paru, dari paru-paru